warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyyuhu min khalqihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu wa ihtada bihuda wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah maghrib yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa menetapkan dalam diri kita begitu banyak nikmat-nikmatnya, baik nikmat dalam urusan dunia kita, nikmat kesehatan, kekuatan, nikmat umur, kesempatan, dan lebih daripada itu adalah nikmat di dalam agama kita ketika Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan dalam diri kita, dalam jiwa dan hati kita, namanya nikmatul iman, nikmat Islam, nikmat taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ini merupakan modal terbesar bagi seorang hamba, di mana ketika seorang hamba semata-mata hanya memiliki nikmat-nikmat keduniaan tapi tidak mendapatkan nikmat yang kedua ini, maka banyak orang menghabiskan nikmat-nikmat dunianya ini untuk perkara yang sia-sia. Banyak orang yang mungkin dari sisi materi, dari sisi kesehatan, dari sisi kesempatan, dari sisi kekuatan mungkin melebihi daripada kita nikmat keduniaan. Tapi ketika tidak mendapatkan nikmat taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi nikmat-nikmat tersebut dihabiskan pada perkara yang sia-sia. Bahkan tidak sedikit menghabiskan nikmat-nikmat itu dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, pemimpin dan qudwah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahlul bait, keluarga beliau yang telah beriman kepadanya, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk berusaha meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Jemaah sekalian, tentunya kita sekarang menyadari bahwasanya kita masih di awal tahun baru Hijriah 1447 Hijriah, ya, tepatnya di bulan Muharram ini, ya, di bulan Muharram. Dan kita juga tentunya sudah mengetahui keutamaan daripada bulan Muharram ini, di mana Rasulullah SAW di antara hadisnya yang menyebutkan tentang keutamaan ini adalah berpuasa atau memperbanyak berpuasa di bulan Muharram ini. Sabda beliau, afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahi al-Muharram. Puasa yang paling mulia setelah puasa di bulan suci Ramadan itu adalah berpuasa di bulannya Allah, yaitu di bulan Muharram.
Dalam hadis ini ada dua keutamaan yang sangat besar disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, penyebutan bulan ini dengan menyandarkan penyebutannya kepada nama Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan Syahrullah. Bulannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan oleh Rasulullah, bulan Muharram itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama kita, mereka mengatakan idhafah di sini ya, dalam bahasa Arab itu ketika sebuah kata disandarkan kepada kata setelahnya, sekalipun itu menunjukkan di satu sisi kepemilikan, namun di sisi lain mereka mengatakan ini adalah idhafatu tasyrif, penyandaran nama yang menunjukkan kemuliaan. Karena dalam menyandarkan sebuah nama ke nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah menunjukkan kemuliaan daripada nama yang disandarkan itu. Sekalipun tidak selamanya, tapi kebanyakan. Ya, seperti dikatakan Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah sangat menyukai nama Abdullah? Karena penghambaan itu disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada kata bulan, Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan keutamaan tersendiri bagi bulan Muharram ini. Yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan bulan ini dengan menganjurkan untuk memperbanyak berpuasa di dalamnya. Karena ketika beliau mengatakan bahwasanya puasa yang paling mulia setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram ini adalah isyarat kepada kita bahwasanya hendaknya di bulan Muharram ini kita memperbanyak melaksanakan ibadah puasa untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Sekalipun memang puasa yang sangat dianjurkan itu adalah puasa Asyura, ya, puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Yang kemudian dalam riwayat juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan untuk menyelisihi puasanya orang Yahudi, beliau menyatakan bahwasanya idza kana al-amul muqbil nasumu yaumut tasi'. Demi untuk menyelisih orang Yahudi, Rasulullah mengatakan kalau panjang umur kita tahun depan dan mendapatkan lagi ini bulan Muharram ini, kita berpuasa juga pada tanggal 9, disebut dengan puasa Tasu'ah. Puasa Tasu'ah. Keutamaannya kata Rasulullah SAW, siyamu yawmu Asyura yukaffiru sanatal alladzi qablahu. Ya, wa ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanatal alladzi qablahu. Kata Rasulullah SAW bahwasanya berpuasa di hari Asyura ini, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Sekarang ini hari apa? Tanggal 10 Muharram. Hari Ahad ya. Sekarang tanggal 7 ya. Berarti Sabtu Ahad ya kita akan puasa insyaallah. Sekalipun dalam menyebutkan maratib, tingkatan-tingkatan orang berpuasa itu ada beberapa tingkatan. Ada yang berpuasa hanya pada tanggal 10. Ada yang berpuasa tanggal 9, 10. Itu lebih tinggi. Ada yang berpuasa tanggal 9, 10, 11. Tidak masalah karena ada juga hadis yang mengisyaratkan itu. Sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Hendaklah kalian berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Ini juga syarat bahwasanya boleh kita berpuasa sehari sebelum Asyura itu atau sehari setelah Asyura. Dan tentunya yang paling mulia adalah yang paling banyak puasanya di bulan
Muharram ini. Semakin banyak puasa kita, maka semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, terkait dengan istilah Asyura di dalam agama kita. Hari Asyura ini di satu sisi dia adalah hari yang dimuliakan di dalam agama kita. Tapi di sisi lain ada juga yang memuliakan dengan cara yang lain. Kalau dalam agama kita Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengagungkan hari Asyura ini. Ya, sekalipun ulama mengatakan bahwasanya bulan Muharram ini adalah sebenarnya bulan kemenangan, karena di sini banyak Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan bahkan memenangkan orang-orang yang beriman. Ya. Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini cara kita untuk mengagungkan daripada hari Asyura ini. Namun di sisi lain ada juga yang mengagungkannya dengan cara-cara yang tidak disyariatkan dalam agama kita. Ada yang memuliakan atau seolah-olah menjadikan hari itu sebagai hari khusus. Kalau di sebagian negara Arab itu biasanya para wanita itu berhias, bercelak. Pokoknya hari itu dianggap hari untuk berhias bagi perempuan. Ini kan tidak ada anjuran dalam agama kita mengkhususkan hari itu hanya untuk berhias. Kalau di sini ya banyak umat Islam yang menjadikan hari itu momen untuk apa? Beli perabot. Ya. Ada yang penting yang nampang-nampang itu yang katanya untuk mendapatkan berkahnya bulan Muharram ini ya dia beli kayak timba, ember, pokoknya yang dianggap bisa untuk menampung berkah. Nah, tapi ini juga kan tidak logis ya. Tidak ada sebab syar'inya, tidak ada juga sebab logisnya. Kan dalam agama kita kalau kita berbicara tentang sebab itu kan ada dua ya. Yang pertama sebab syar'i. Sebab syar'i itu maksudnya sekalipun secara akal tidak masuk akal, tapi ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Dia terima. Ya kan, kita harus menerima. Yang kedua, sekalipun tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, tapi masuk akal, itu juga sebab yang diterima dalam agama kita. Tapi kalau tidak ada dua-duanya, tidak ada juga dalil syar'inya dalam Al-Quran dan hadis, secara akal juga tidak bisa diterima akal, maka dalam agama kita tidak bisa diterima. Itu yang kadang-kadang disebut dengan tahayul, khurafat ya. Orang Muhammadiyah dulu mengatakan TBC, ya kan? Apa TBC? Tahayul, bid'ah dan khurafat. Ini penyakit TBC orang dulu katanya. Taib. Yang paling ekstrim sekarang yang mulai kita saksikan mengenai perayaan hari Asyura ini adalah ketika ada yang menjadikan hari Asyura itu sebagai hari berkabun besar-besaran. Hari berkabun besar-besaran. Kenapa dikatakan hari berkabun? Karena dikaitkan dengan peristiwa meninggalnya salah seorang cucunda Rasulullah SAW, yaitu Husain bin Ali radhiyallahu anhuma di Karbala. Ya, di tanah Karbala. Karbala ini tempatnya nih, negara apa? Karbala. Sekarang negara Irak, ya, sekitar 100-an kilo dari kota Baghdad. Ya. Nah,
Karbala ini sampai-sampai ketika karena dia dianggap sebagai tempat meninggalnya daripada Husain ini, orang-orang Syiah menjadikannya sebagai tempat suci. Sebagai tempat suci. Bahkan sebagian mereka menganggap bahwasanya tanah Karbala itu lebih suci daripada Makkah dan Madinah. Nah, sehingga itu yang menyebabkan mereka itu kalau melaksanakan ibadah sholat itu harus membawa tanah Karbala, karena mereka diantara mereka ada yang menganggap tidak sah sholat itu kalau tidak sujud di atas tanah Karbala. Dan ini masih kita sering saksikan kalau kita berangkat umrah itu, sebagian jemaah dari Iran, Irak juga ya dari golongan Syiah itu masih membawa tanah Karbala itu ya sekitar begini ya besarnya. Setiap sujud itu disimpan di depan tempat sujudnya, mereka sujud di atas tanah Karbala itu. Maka ini adalah sesuatu yang sekali lagi tidak memiliki dasar baik syar'i maupun secara logik ya, dalam agama kita. Tapi terkait dengan tragedi kematian daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Husain bin Ali radhiyallahu anhu, kita perlu untuk mengulas sedikit sejarahnya ya. Bagaimana kronologi sehingga bisa beliau syahid di tanah Karbala ini. Sebenarnya peristiwa ini tidak bisa lepas dari peristiwa-peristiwa yang panjang sebelumnya. Ya. Dan awal mula peristiwa ini bergolak sebenarnya itu adalah dari kematian sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sekalipun sebenarnya kalau kita merunut ke belakang itu sampai pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tidak lepas dari perang Jamal ya antara pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Fitnah ya. Setelahnya beberapa tahun, sekitar 3 atau 4 tahun setelahnya itu terjadi lagi perang Siffin. Ya. Yang antara pasukan Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Perang saudara. Yang bisa dikatakan bahwasanya dalam hampir semua kitab-kitab sejarah itu menyebutkan sebabnya pergolakan perpecahan bahkan pertumpahan darah itu adalah ketika satu pihak sepeninggal Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, satu pihak menuntut Ali bin Abi Thalib untuk mengadili pembunuh Utsman bin Affan. Jadi mereka menuntut darah Utsman bin Affan. Di sisi lain Ali bin Abi Thalib karena melihat situasi dan kondisi di negeri kaum muslimin ketika itu butuh pembenahan, maka beliau mau fokus dulu untuk membenahi kondisi negeri itu, menyatukan kembali umat Islam, nanti setelah itu baru mengurus ya, memberikan keadilan atau bahkan mengkisos orang-orang yang membunuh sahabat Utsman bin Affan. Ya. Ini intinya ya. Jadi apa yang dituntut oleh Aisyah bersama kelompoknya, apa yang dituntut oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bersama kelompoknya itu menuntut darah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi cuma sekalian, pergolakan dan pertumpahan darah itu selalu terjadi, pasti ada pihak ketiga yang selalu memicu, ya, yang memulai memicu api, ya, peperangan itu sehingga terjadi yang namanya pertumpahan darah yang tidak bisa dielakkan. Nah, singkat cerita, ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu kan ketika dibaiat jadi khalifah, itu di mana? Mana beliau jadi khalifah?
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kufah, Irak kan. Kemudian di Syam juga Muawiyah bin Abi Sufyan juga memproklamirkan dirinya menjadi khalifah. Ketika itu berarti kan ada dua kubu kan seperti itu. Karena masing-masing tidak puas. Ya, sekalipun sempat terjadi perundingan antara kedua belah pihak, tapi dengan berbagai macam hujah masing-masing akhirnya tidak menemui kata sepakat. Akhirnya dua-duanya tak berjalan. Muawiyah bin Sufyan tetap menjalankan pemerintahan di negeri Syam. Sahabat Ali bin Abi Thalib juga jalan di Irak, Baghdad. Namun sepeninggal daripada sahabat Ali bin Abi Thalib digantikan oleh anaknya yang pertama, Hasan bin Abi Thalib, yang juga dikatakan bahwasanya tidak sampai 1 tahun akhirnya dia menyerahkan tampuk pemerintahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena Imam Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwasanya di antara kedua cucunya ini akan menjadi juru damai di antara dua kelompok besar. Dan ternyata itu adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sekalipun pendukung daripada sahabat Ali bin Abi Thalib ketika itu yang merasa bisa dikatakan menyayangkan ya, kenapa Hasan itu menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, sekalipun juga ada sebagian ahli sejarah mengatakan bahwasanya kenapa Hasan itu begitu mudah menyerahkan tampuk pemerintahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, karena Muawiyah bin Abi Sufyan itu memberikan semacam perjanjian bahwasanya kalau dalam jangka 10 tahun atau ketika dia meninggal, maka urusan kepemimpinan diserahkan kepada umat Islam. Artinya biarkan umat Islam yang memilih. Nah, tapi ternyata ketika mendekati ajalnya, Muawiyah bin Abi Sufyan ini itu menunjuk anaknya untuk menjadi khalifah, pemimpin. Siapa namanya? Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Berarti di sini sudah mulai ada sistem pemerintahan yang bersifat apa? Kerajaan, ya. Situ mulai itu. Dari zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana kekuasaan itu diwariskan secara turun temurun. Makanya mereka dikenal dengan Khilafah Umayyah. Ya, Khilafah Umayyah. Nah, ketika sepeninggal daripada Muawiyah bin Abi Sufyan di negeri Syam, maka di negeri Syam langsung Yazid bin Muawiyah dibaiat. Ini menimbulkan kegaduhan di berbagai negeri, termasuk di Kufah, di Baghdad, di Irak secara umum. Yang notabene di situ adalah pendukung sahabat Ali bin Abi Thalib, pendukung fanatik, ya. Karena di situ banyak orang yang dulu ya katakan Syiahnya Ali, pendukungnya Ali, yang itulah cikal bakal daripada Syiah. Mereka menolak karena dianggap bahwasanya Muawiyah ini tidak konsisten dengan apa yang telah disepakati di awal, bahwasanya ketika dia meninggal urusan pemerintahan diserahkan kepada umat Islam. Akhirnya mereka tidak terima itu, dan Hasan juga ketika itu sudah meninggal juga, ya, sudah meninggal juga, sepeninggal daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka orang Kufah tidak punya sosok yang bisa menggantikan posisi Hasan bin Ali kecuali Husain bin Ali. Husain bin
bin Ali, karena mereka beranggapan bahwasanya yang paling berhak untuk menjadi pemimpin itu adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Husain bin Ali ini ketika itu mukimnya di kota Mekah. Tinggalnya di kota Mekah, bukan di Kufah. Ya. Beliau banyak fokus beribadah di kota Mekah. Nah, maka penduduk Kufah di sini itu merajuk apa namanya itu, meminta kepada Husain untuk datang ke Kufah dengan alasan bahwasanya mereka siap untuk membaiat Husain menjadi khalifah yang resmi, ya kan? Sementara di Syam yang dibaiat adalah Yazid bin Muawiyah. Awalnya Husain itu tidak menggubris. Ya, kenapa? Karena kan pengalaman sebelumnya juga sahabat Ali bin Abi Thalib, begitu juga dengan putranya Hasan bin Ali, itu sekalipun banyak pendukungnya di Kufah, tapi ternyata di ujung-ujung hidupnya itu tidak mendapatkan pembelaan yang kuat dari orang-orang Kufah, bahkan sehingga terbunuh, ya. Tapi ternyata orang-orang Kufah ini seolah-olah menunjukkan kesungguhannya untuk membaiat Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Dengan apa? Dengan mengirim begitu banyak pucuk surat kepada Husain. Ya, sampai diriwayatkan sebuah kitab tarikh, kitab sejarah itu bahwasanya orang-orang Kufah itu mengirim surat kepada Husain bin Ali itu lebih dari 500 pucuk surat. Dulu ini, Pak, ya. Bayangkan orang dulu menerima 500 pucuk surat, banyak tidak itu? Untuk meyakinkan bahwasanya orang-orang Kufah itu betul-betul siap untuk membaiat Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Maka dikatakan bahwasanya Husain itu membawa surat-surat itu ke Kufah itu seperti dalam sebuah koper, ya. Saking banyaknya itu. Akhirnya ternyata Husain di sini goyah. Dan dia boleh menganggap bahwasanya orang Kufah betul-betul akan membaiat dirinya untuk menjadi khalifah. Akhirnya beliau mempersiapkan dirinya dan keluarganya, ya, mempersiapkan diri dan keluarganya untuk berangkat menuju Kufah. Ya, jumlahnya ada yang mengatakan sekitar lebih 100, ya, 100 orang, ada yang mengatakan 130-an, 120 lebih dari keluarganya semua, ya. Keluarganya Husain bin Ali bawa semua, karena niatnya untuk berpindah dari kota Makkah menuju Kufah. Tapi sebelum berangkat, ada beberapa sahabat yang lain berusaha untuk mencegatnya. Di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Boleh mengingatkan kepada Husain bin Ali. Boleh mengatakan, ada apa dengan anda? Kenapa engkau hendak berangkat ke Kufah sementara mereka sudah terkenal dengan pengkhianatannya? Mereka berkhianat kepada ayahandamu, berkhianat kepada saudaramu. Tapi ternyata Husain di sini sudah bertekad dengan bulat untuk berangkat ke Kufah. Dan sebelum keberangkatnya Husain ini, ternyata yang membuat beliau tambah yakin itu karena beliau setelah menerima sekian banyaknya pucuk surat itu, beliau mengirim utusan ke sana. Namanya Muslim bin Aqil. Dia kirim ke Kufah untuk menyelidiki apakah betul orang-orang Kufah ini bersungguh-sungguh untuk membaiat beliau. Berangkatlah Muslim bin Aqil ini ke sana, dan sampai di sana disambut oleh orang Kufah dengan begitu meriah. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya beliau bebas untuk menyampaikan
misinya itu di mimbar-mimbar khutbah. Padahal ketika itu di Kufah itu ada gubernur yang ditunjuk oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ketika masih hidup, seorang sahabat yaitu Nu'man bin Bashir. Dengar namanya ya? Ada di hadis Arba'in. Nu'man bin Bashir. Beliau ketika itu menjadi gubernur di Kufah. Sudah diangkat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan tetap menjadi gubernur ketika berpindah kepada Yazid bin Muawiyah. Saking kuatnya pengaruh daripada utusan Husain ini, Muslim bin Aqil ini itu bisa mempengaruhi penduduk Kufah, bahkan dikatakan sampai terkumpul orang yang siap untuk membela Husain bin Ali itu sekitar 18.000. Ya, 18.000 orang Kufah. Nu'man bin Bashir sebagai seorang gubernur ketika itu pun ciut nyalinya, tidak bisa mengimbangi. Bahkan dikatakan bahwasanya penduduk Kufah pun itu sampai mengancam kalau macam-macam gubernurnya akan diusir juga dari Kufah. Nu'man bin Bashir, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tapi ternyata kedatangan daripada Muslim bin Aqil di sini itu sudah diketahui atau tercium oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah di Syam. Akhirnya Yazid bin Muawiyah di sini mengutus pasukan yang dipimpin oleh Ubaidillah, ya, Ubaidillah bin Ziyad kalau saya namanya. Ubaidillah bin Ziyad ini dia datang dan sebenarnya Yazid bin Muawiyah ini sebenarnya tidak berniat untuk berperang melawan Husain, ya, tapi dia mengirim Ubaidillah bin Ziyad ini ke Kufah untuk meredam suasana di sana, ya, meredam suasana di Kufah, dan berpesan bahwasanya jangan biarkan Husain bin Ali masuk ke kota Kufah, karena kapan dia masuk pasti akan terjadi pertumpahan darah. Karena kapan dibaiat oleh orang Kufah berarti kan ada dua kubu lagi kan, kubunya Yazid di Syam, kubunya Husain di Kufah. Makanya diberpesan tapi tetap berbuat baik kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Ubaidillah bin Ziyad ini ke kota Kufah, dan ternyata yang paling pertama dicari ketika itu adalah utusan daripada Husain, Muslim bin Aqil. Sehingga Muslim bin Aqil di sini ketika mengetahui kedatangan pasukan daripada Ubaidillah bin Ziyad ini bersembunyi. Namun dikatakan dalam sejarah bahwa beberapa hari setelah bersembunyi pada tanggal 9 Muharram itu didapat tempat tinggalnya dan dihabisi oleh Ubaidillah bin Ziyad, Muslim bin Aqil ini. Tapi sebelum dihabisi oleh Ubaidillah bin Ziyad, Muslim bin Aqil ini sudah sempat berkirim surat kepada Husain di Makkah bahwasanya di sini penduduk Kufah sudah siap untuk membait engkau. Di sini terkumpul sampai 18.000 pasukan pendukung engkau. Sekali lagi, inilah yang membuat Husain itu bertekad dengan kuat untuk datang ke Kufah ketika itu. 18.000 pasukan itu dulu luar biasa itu. Nah, singkat cerita, Husain radhiyallahu anhu ketika berangkat menuju ke sana banyak dinamika di perjalanan, dan masih banyak juga yang mendatangi Husain untuk tidak melanjutkan perjalanan sampai ke Kufah. Bahkan termasuk sebagian umat Islam yang ada di Kufah yang masih berafiliasi kepada Yazid bin Muawiyah itu mendatangi Husain sebelum ketika sampai di Karbala, hendaknya tidak memperlebar masalah ini, mending kembali saja ke Mekah atau Madinah. Ya, namun rupanya memang Husain sudah bertekad kuat juga. Ya, susah juga dialihkan keinginannya. Ya,
Nah, ketika Husain bin Ali di sini menerima laporan bahwasanya utusannya telah dibunuh, Muslim bin Aqil, maka beliau mengutus kepada penduduk Kufah bahwasanya kami akan masuk kota Kufah. Tapi ternyata di hadapannya ada tentara Yazid bin Muawiyah yang dipimpin oleh Ubaidullah bin Ziyad. Kalau kalian betul-betul mau membela saya, silakan keluar, bela saya. Dikatakan bahwasanya sekalipun ada beberapa riwayat pasukannya dibawa oleh atau yang dikirim Yazid bin Muawiyah itu, ada yang mengatakan sekitar 4 ribuan, ada yang mengatakan sampai 10 ribuan, ada yang mengatakan sampai 30 ribuan. Ya, namun kayaknya yang kuat itu mungkin sudah sekitar paling tinggi mungkin 10 ribuan. Ya. Pasukan yang dikirim. Nah, ketika Husain bin Ali radhiyallahu anhu meminta kepada penduduk Kufah, ya penduduk Kufah yang tadinya sudah berkumpul 18.000 itu pasukan untuk membela Husain bin Ali radhiyallahu anhu, ternyata tak satu pun yang keluar. Tak satu pun yang keluar yang mau membela Husain bin Ali. Padahal mereka sudah berkirim surat, ratusan pucuk surat dikirim ke sana Muslim bin Aqil untuk mentakkid, memperjelas lagi. Mereka sudah berkumpul 18.000. Ketika Husain bin Ali sudah dekat ke sana dan dia sudah berhadapan dengan pasukan Ubaidillah bin Ziyad, beliau minta tolong, karena tidak mungkin itu secara akal ya, logika ya, keluarga beliau yang hanya sekitar 100-an orang berhadapan dengan pasukan ribuan orang. Makanya beliau minta kepada penduduk Kufah, siapa mana penduduk Kufah ini? Yang orang tahu kan orang Syiah kan ketika itu, pendukung fanatik daripada Ahlul Bait ketika itu, ingin membela Husain bin Ali yang telah mengundangnya ke Kufah. Ternyata tidak ada yang keluar. Nah, akhirnya sempat terjadi perundingan antara pasukan Ubaidillah bin Ziyad dengan pasukan Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ya. Ya, tapi dikatakan ada saja pihak ketiga yang memulai memantik api peperangan antara kedua belah pihak, sehingga masing-masing mengira bahwasanya pasukannya itu diserang. Jadi ada yang menyerang pasukan dari Ubaidillah bin Ziyad, ada yang menyerang pasukan daripada atau keluarga daripada Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Sehingga kedua pasukan ini mengira bahwasanya kelompoknya diserang. Hanya mulai terjadi berkecamuk peperangan antara satu dengan lain. Ya, tentunya ini peperangan yang sangat tidak berimbang. Ya, sekalipun sempat ya sebagian, kalau tidak salah dikatakan dalam peperangan itu bahwasanya sayap kanan dari pasukan Husain itu sempat memukul mundur pasukan daripada Ubaidillah bin Ziyad. Ya, tapi sekali lagi ini adalah peperangan yang tidak berimbang, yang mengakibatkan banyaknya gugur dari pihak Husain bin Ali, lebih setengahnya, ya, lebih setengahnya. Maka yang paling pertama meninggal dari kalangan ahli bait itu adalah anaknya Husain, yang disebut digelar dengan Ali Al-Akbar, karena dua anaknya Husain ya, yang nama Ali. Ada Ali yang sudah besar, ada Ali yang paling kecil, masih bayi, Ali Asgar namanya. Ali Akbar yang belum meninggal, dari anak beliau. Dikatakan dalam sejarah itu bahwasanya sekitar 72, ada yang mengatakan 71, ada yang mengatakan 73 keluarga Husain termasuk beliau sendiri meninggal dalam peperangan itu. Sementara dari pihak Ubaidillah bin Ziyad itu ada sekitar 68 orang meninggal. Intinya dalam peperangan ini pasukan atau keluarga atau kelompok daripada Husain kalah dan Husain sendiri syahid. Ini kalau kita baca sejarahnya ini ngeri-ngeri sedap ini ya.
sangat memiriskan hati kita jemaah sekalian. Karena dalam riwayat yang sahih bahwasanya Husain bin Ali ketika itu dipisahkan antara kepala dengan badannya. Bahkan dibawa sampai ke hadapan Yazid bin Muawiyah. Ya, bahkan ada riwayat lain menyebutkan, tapi ini masih diragukan ya, yang mengatakan bahwasanya ada sampai hampir 70 orang itu dipisahkan semua kepalanya. Waliyahzubillah. Tapi ini saya belum takut tentang riwayatnya. Bagaimana saya tahu ya, karena di sini tentang kisah kematian daripada Husain di sini banyak riwayat palsu yang ditambahkan oleh orang Syiah. Ya. Tapi dalam riwayat sahih memang bahwasanya beliau cucunda Rasulullah SAW itu dipisahkan antara badannya dengan kepalanya sampai dibawa ke hadapan Yazid bin Muawiyah. Nah, sebagian riwayat mengatakan bahwasanya Yazid bin Muawiyah ketika melihat kepala cucunda Rasulullah SAW beliau menangis. Mengatakan, saya tidak pernah memerintahkan kepada kalian untuk membunuh beliau. Apalagi sebelum Muawiyah meninggal sempat berpesan kepada Yazid bin Muawiyah bahwasanya tetaplah bersikap lemah lembut kepada cucu Rasulullah SAW. Ya, tapi kan orang Syiah dan riwayat itu kan menambah-nambah. Ya, seolah-olah Yazid bin Muawiyah itu merasa senang dan bangga dengan meninggalnya cucu Rasulullah SAW. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Beliau justru bersedih dan mengatakan, saya tidak pernah memerintahkan kalian untuk membunuh cucu Rasulullah SAW. Yang paling celaka di sini itu adalah komandan pasukan yang dikirim oleh Yazid bin Muawiyah, Ubaidullah bin Ziyad itu. Dia memang dalam sejarah baik versi Syiah maupun versi Ahlus-Sunnah, memang dia termasuk komandan pasukan yang sangat bengis. Ya, bahkan diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwasanya ketika dipisahkan kepalanya Husain, dia masih sempat menghunus pedangnya, kemudian menusuk-nusukkan ke hidung dan mulut Husain radhiyallahu anhu. Sampai-sampai ketika itu yang hadir ketika itu adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang sudah berumur tua ketika itu. Dia mengatakan, angkat pedangmu itu. Demi Allah, saya pernah melihat bibirnya Rasulullah pernah mencium bekas pedangmu itu di mulutnya Husain itu. Ya, marilah Ubaidullah bin Ziyad itu mengangkat pedangnya. Nah, intinya di sini inilah tragedi Karbala. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang mau disalahkan? Ya, siapa yang mau disalahkan? Karena masing-masing pihak itu menganggap mereka benar. Ya, masing-masing menganggap mereka benar. Tapi di sini setelah kejadian ini manusia terbagi tiga. Ya, ada yang fanatik dengan Ahlul Bait, orang-orang Syiah, jelas pasti menyalahkan pihak Yazid bin Muawiyah dan semua pendukung-pendukungnya. Ya, maka disebutkan bahwasanya ketika Husain bin Ali dia tersiar kabarnya masuk ke Kufah, dibawa kabarnya bahwasanya penduduk Kufah sampai kepada mereka meninggalnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu, mereka keluar dari rumah-rumah mereka, lalu para wanita memukul-mukul dada mereka, memukul dada, ya. Para laki-laki juga keluar sama seperti itu juga, ya, meratapi, memukul kepala, memukul mukanya dan seterusnya dengan berteriak, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Sampai sekarang itu terus dilakukan dalam ritual ibadah mereka dalam memperingati yang namanya tragedi Karbala. Dan sebagian ulama Ahlussunnah mengatakan bahwasanya itulah hukuman buat orang Syiah, karena mereka lah yang telah mengundang Husain ke Karbala, memancing beliau, kemudian sampai pada sebuah tragedi yang sangat mengenaskan untuk Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Maka Allah menghukum mereka dengan apa?
melakukan hal seperti itu. Mereka dengan merasa berkabun tapi mereka menyiksa diri. Kalau di Indonesia kan masih mending ya, masih pukul-pukul dada begini. Kalau di Iran itu kan sampai apa itu? Iya, sampai berdarah itu. Ada yang memukul pedang sampai luka, ada yang mengiris kepalanya, sampai anak-anaknya pun diiris kepalanya itu kalau merayakan itu perayaan Asyura itu. Ada yang pakai cambuk yang ujungnya itu adalah besi yang tajam, dipukul-pukulkan ke dada mereka sebagai bentuk ratapan menurut mereka untuk mengenang kematian daripada Hussein. Ya, lalu mereka mengatakan ini bagian daripada Islam. Kita mengatakan Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Meratapi saja mayat haram hukumnya, apalagi sampai melakukan hal seperti itu. Ya, tapi Allah menghukum dengan cara yang seperti itu. Ya, orang-orang Syiah ini. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua itu pasti menyalahkan Hussein, karena dianggap Hussein di sini adalah pemberontak. Dia memberontak kepada pemimpin yang sah, ya kan? Inilah golongan Khawarij. Golongan Khawarij. Dan yang ketiga adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah di sini mereka tidak mau terlalu mendalam membahas permasalahan seperti ini karena ini adalah sudah terjadi sebelumnya. Ya, antara para sahabat satu dengan yang lain. Ya, perang Siffin, perang Jamal. Ya, ini adalah fitnah yang terjadi semenjak zamannya para sahabat, bahkan sampai di perang di Karbala ini. Itu masih ada sahabat yang berhadapan ketika itu, masih hidup ketika itu, ya. Ya, dan yang paling selamat sebenarnya adalah sahabat yang tidak mau terlibat atau orang-orang yang tidak mau terlibat dalam perseteruan ini. Dan ada sebagian sahabat semenjak perang Jamal, perang Siffin sampai peperangan ini mereka tidak mau campur, mereka menahan diri. Itulah yang paling selamat. Ya. Kemudian sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap kejadian seperti ini, mereka menahan lisan mereka dari mencelah di antara dua kelompok ini. Ya. Menahan diri. Karena mereka menghormati para sahabat dan mereka meyakini bahwasanya para sahabat ketika itu adalah orang-orang yang ahli ijtihad. Sekalipun ijtihad ini sampai mengalirkan darah ketika itu, tapi intinya mereka tidak mau memvonis bahwasanya si fulan yang salah, si fulan yang salah. Karena sesungguhnya para sahabat semuanya orang-orang mulia dan Rasulullah SAW telah memberikan jaminan kepada mereka. Ya, memberikan jaminan kepada mereka bahwasanya mereka generasi terbaik. Sekalipun ini tidak dipungkiri bahwasanya sahabat juga manusia biasa yang bisa terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan. Ya, tapi hendaknya kita menahan lisan kita, tidak mencela pihak Muawiyah atau Yazid bin Muawiyah dan juga tidak mencela pihak Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Tapi kita yakin bahwasanya Husain mati syahid di medan perang di tanah Karbala karena sebenarnya beliau menginginkan apa? Ya, tegaknya kebenaran. Ya, tegaknya kebenaran. Karena ini memang banyak dinamika yang mengelilingi kejadian ini, peristiwa ini, bukannya sebatas perebutan kekuasaan dan seterusnya, ya, tapi banyak dinamika yang membuat masing-masing kedua kubu ini beristihad masing-masing dan menganggap dirinya orang yang benar, ya. Nah, sehingga sekali lagi kita lebih baik untuk menahan diri kita daripada mencela salah satu di antara dua pihak ini. Baik. Apa hikmah jemaah sekalian? Karena sekali hikmah daripada kejadian ini. Yang pertama, hikmahnya adalah buruknya yang namanya perpecahan di tengah umat. Buruknya perpecahan di tengah umat, apalagi sampai membuat kubu-kubu. Ya. Ya, satu kubu berhadapan dengan kubu yang lain, padahal sama-sama umat Islam. Kemudian ya, di antara yang paling mulia juga adalah kita harus senantiasa
berhadapan dengan atau waspada berhadapan dengan orang-orang yang menginginkan perpecahan di tengah umat ini. Dan itu pasti ada di setiap zaman. Ada di setiap zaman. Pihak ketiga yang mengambil keuntungan dari pertikaian umat Islam. Ya, ini kan di perang Jamal, perang Siffin, itu yang memulai pergolakan itu kan bukan dari kedua kubu, tapi ada pihak ketiga yang memulainya, yang menyerang pasukan satu, sebenarnya menyerang pasukan yang lain, sehingga sama dengan kasus tadi kan, pasukan Ubaidillah bin Ziyad dengan pasukan Husain bin Ali. Ada pihak ketiga yang sengaja untuk memulai percikan api itu, ya, memicu, ya, sehingga terjadi perkobaran. Ini harus diwaspadai di tubuh umat Islam, ya, orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini bisa kita tangkap, ya, kilas balik daripada sejarah tragedi Karbala ini, sehingga kita bisa bersikap dengan bijak dan memahami alur sejarahnya itu, bagaimana prosesi terjadinya tragedi Karbala tersebut, ya. Sekarang demikian, karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.